Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Kuswati dari SMP Negeri 1 Pelajaran siap untuk mereview buku yang saya baca. Saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Tebal buku yang saya baca 264 halaman. Buku ini dikarang oleh seorang pemuda yang sangat hebat, pemuda yang sangat gagah yang bernama Ferelio. Isi dari buku yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin adalah menceritakan tentang Tania yang berumur 8 tahun yang harus putus sekolah dan mengamen bersama adiknya sepanjang hari karena beberapa tahun yang silam ayahnya meninggal dunia. Mereka hidup di jalan sampai rumah mereka pun hanya dari kardus-kardus bekas. Suatu hari ketika Tania sedang mengamen, kakinya tertusuk paku payung, dan ketika sedang mengamen itu datanglah seorang laki-laki yang membantunya dan kemudian mengantarkan Tania ke rumahnya. Dan laki-laki tersebut sangatlah kaget, ternyata rumah Tania itu hanya beralaskan koran dan dinding-dindingnya itu dari kardus. Danar adalah seorang pria yang baik hati. Dia ingin sekali setelah melihat keadaan Tania, ingin sekali dia merawat dan menyekolahkan Tania beserta adiknya. Sampai suatu ketika Danar itu membawa Tania dan dia menyekolahkannya. Tania adalah seorang gadis yang baik, yang jujur, kemudian penurut, sehingga dia mengikuti apa yang disarankan oleh Danar untuk terus sekolah sampai menjadi seorang mahasiswa dan mempunyai predikat yang sangat baik. Pertemuan dengan Danar terus berlangsung dan sekali-kali Danar pun mengajak main Tania beserta adiknya, yaitu dipanggil Dede, ke tempat di mana mereka pertama kali bertemu, yaitu di bawah pohon dan rumah-rumah kardus seperti yang ditemukan pada waktu itu. Sekali Danar pun mengajak Tania untuk main ke tempat yang pernah dulu didiami oleh Tania, sekedar bercengkrama, kemudian mereka pun pulang ke rumah. Rumah kardus merupakan tempat terindah mengingatkan pertemuan antara Tania dengan Danar. Masa depan Tania tampak begitu cerah dengan statusnya sebagai seorang terpelajar. Di samping itu, Tania merasa nyaman berada di dekat Danar. Dan dirinya juga yakin jika Danar pun memiliki rasa yang sama. Namun, bak disambar petir, suatu hari Danar memperkenalkan Ratna kepada Tania. Danar memperkenalkan Ratna sebagai seorang kekasihnya. Betapa terkejutnya saat itu, bagaikan ada petir di siang hari, karena Tania sangat tidak mengharapkan hal itu terjadi. Tania sangat sedih, dan karena Danar merupakan orang pertama yang memberikan dukungan agar dirinya tetap tegar dan ikhlas. Tania berjanji akan membanggakan dan membahagiakan kedua orang tuanya yang telah tiada dengan berbagai prestasi hingga sukses dan menjadikan hidupnya lebih baik bersama dengan adiknya. Saat acara kelulusan yang berada di Singapura, Danar pun menceritakan bahwa dia akan menikahi Ratna. Betapa sedih perasaan Tania pada saat itu, dan dia tidak dapat menyembunyikan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Dan Tania pun memutuskan untuk tidak hadir dalam pernikahan Ratna bersama Danar. Dia pulang ke Indonesia dan dia menyembunyikan rasa atau perasaannya kepada Danar pada waktu itu. Kepulangan Tania ternyata diketahui oleh Danar. Padahal Danar itu sudah menikah dengan Ratna. Nah, pada suatu hari
Ratna itu memberikan informasi kepada Tania bahwa Danar itu berubah sekali sikapnya setelah mengetahui bahwa Tania itu pulang ke Indonesia, dan sikapnya itu sangat berubah. Diantaranya dia tidak memperhatikannya lagi, kemudian dia suka berpulang malam, dan mungkin ada hal-hal lain yang tidak disampaikan kepada Tania. Tania pun kembali ke Singapura untuk mengetahui apa yang terjadi sampai Danar melakukan hal tersebut kepada istrinya. Nah, tetapi sebelum bertemu dengan Danar, dia bertemu dengan adiknya Dede yang sudah menjadi pengusaha juga di Singapura. Pertemuan dengan Dede, saat pertemuan dengan Dede, Dede menceritakan bahwa ternyata Danar itu sangat mencintai Tania, sehingga setelah tahu Tania pulang ke Indonesia, Danar merasa sakit hati pula, juga merasa kesepian. Sampaikan semoga bermanfaat bagi semua dan terutama bagi saya yang mereview. Terima kasih. Bila Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.